tentang salah satu destinasi ikonik yang ada di kota Yogyakarta, yaitu Taman Sari. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan 4A pariwisata yang terdiri dari attraction, amenities, aksesibilitas, dan juga ancillary service. Lalu kita juga akan membahas tentang bagaimana manajemen destinasi, yaitu yang meliputi pengelolaan pengunjung, kebersihan, dan juga jumlah pengunjung. Seperti itu. Jadi di sini kita sudah bertemu dengan Bapak Ibnu selaku pengelola Taman Sari. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu dan juga menceritakan sedikit tentang destinasi ini, Taman Sari. Perkenalkan, nama saya Ibnu Didianto. Sebenarnya ada pengurus baru, cuma karena saya lama terkait dengan kampung wisata Taman Sari, sehingga kemudian kami bisa menjelaskan mulai sejak dibentuknya kampung wisata kurang lebih tahun 2009 sampai dengan 2023 kemarin. Dan kemudian terkait dengan kampung wisata, tentu kalau bicara destinasi Taman Sari itu ada dua hal yang kewenangannya berbeda. Satu itu heritage atau bangunan yang dalam hal ini dikelola oleh Keraton Yogyakarta yang biasanya pengageng terkait dengan kampung wisata. Kemudian yang kedua itu kampung wisatanya yang terkait dengan manajemen pengelolaan SDM warga sekitar. Jadi Taman Sari ini terdiri wilayahnya 10 hektar kurang lebih, ada meliputi 3 RW, 15 RT. Nah, kemudian khusus untuk potensi masyarakat itu kampung wisata Taman Sari yang mengambil. Jadi sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firayu Rasya Giamara. Dan saya Azia Salsabila Prastika. Saya Ibu Garuda Nusantara. Jadi kita bisa mulai pertanyaannya dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Bapak bisa ceritakan menurut Bapak apa yang membuat Taman Sari tetap menarik bagi wisatawan dari tahun ke tahun? Jadi Taman Sari itu yang pertama terkait dengan bangunan, alhamdulillah sudah mengalami beberapa kali renovasi. Kemudian dari renovasi terutama di itu kalau heritage, yaitu di pemandian, itu kelihatan sekali bangunan yang bisa untuk foto. Lalu kemudian selain itu potensi masyarakatnya itu luar biasa karena kemudian berbagai hasil karya maupun potensi-potensi yang lain. Kemudian letak Taman Sari kebetulan kan di titik sentranya budaya Jawa, yaitu Jeron Beteng yang meliputi Kementerian Keraton. Jadi masih dengan titik nol hanya berjarak kurang lebih 1,5 km atau di sebelah belakang Keraton Yogyakarta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakter pengunjung Taman Sari? Apakah lebih banyak wisatawan lokal atau dari mancanegara? Jadi kalau untuk Taman Sari itu wisatawan yang berkunjung itu memang berbagai macam asal, dan ada wisatawan Nusantara yang terdiri mungkin pelajar atau kemudian nanti pada hari-hari tertentu itu ada keluarga dan lain-lain, atau saat long weekend, Idul Fitri dan sebagainya. Kemudian ada masa-masa tertentu itu wisatawan asing yang lebih banyak mendominasi berkunjung ke Taman Sari. Sekali lagi karena kemudian tata letak Taman Sari di kebetulan dekat sekali dengan titik nol maupun kemudian Keraton Jogja, sehingga memudahkan akses untuk wisatawan datang. Dan kemudian takut tentu saja mereka ada yang massal, terutama pelajar, namun ada yang mungkin karena sekali lagi aksesnya mudah, jalan kaki pun bisa ditempuh.
Jadi itu mengapa kemudian kita lihat wisatawan bisa datang. Kemudian hari-hari ini juga ditambah dengan gastronomi itu yang masih satu komplek dengan Taman Sari Ngasem, sehingga ketika tidak langsung ke Taman Sari, mereka mungkin pagi mereka ke Pasar Ngasem dulu, lalu dilanjutkan langsung ke Taman Sari, sehingga konsistensi kunjungan tuh luar biasa, terutama di weekend. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak, ini tentang masuk ke bagian atraksi. Untuk daya tarik utama yang bisa ditonjolkan dari Taman Sari itu menurut Bapak? Kebetulan karena sekarang transformasi pekerjaan itu, jadi sekarang jasa wisata di warga itu rata-rata sudah menguatkan ke pelayanan wisatawan, sehingga untuk jenis atraksi itu juga sekarang sudah terus terang agak menurun. Contoh, dulu kita masih ada karawitan, gending-gending, lalu ada keroncong, kelompok-kelompok yang menghibur. Itu sekarang sudah agak menurun karena mungkin mereka sudah terforsir aktivitas langsung jasa wisata. Yang tertinggal hanya mungkin anak-anak muda, sanggar KPK itu yang di urung-urung itu kan mereka menghibur bermusik. Kemudian kalau kalian nanti masuk ke sana kan mendengar itu, jadi di dalam urung-urung mereka menghibur. Nah itu yang masih tersisa. Kalau yang lain seperti karawitan dan sebagainya itu memang karena tempat, kemudian kesibukan dari warga yang tadi ya, yang sudah selalu terforsir melayani wisatawan dari pagi sampai sore, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan itu juga agak berkurang. Dan lagi memang saat ini kegiatan wisatawan cenderungnya adalah menikmati yang sifatnya kerajinan tangan, bukan yang pertunjukan. Jadi itu khususnya untuk Taman Sari. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak cara upaya menjaga keaslian arsitektur dan sejarah situs Taman Sari? Kalau itu sebetulnya kewenangan dari stakeholder terkait yang lain, bukan ke kampung. Ada di situ badan pelestari bangunan cagar budaya, BPCB untuk wilayah Yogyakarta, lalu tentu saja keraton, kemudian dinas kebudayaan kota maupun provinsi ini yang menjaga bangunan asli. Tapi kalau warga itu tentu saja lebih cenderung kepada pemeliharaan harian, seperti kasus kemarin COVID itu ada semprotan, itu yang melaksanakan warga. Lalu kemudian batu candi yang di sekitar Taman Sari itu memang proses sinergitas dengan musrembah warga, dilanjutkan bantuan kegiatan pembangunan oleh pemerintah kota maupun provinsi, sehingga kemudian di sekitarnya menguatkan heritage Taman Sari terkait dengan batu candi. Kalau kalian nanti lihat sana seperti itu. Jadi itu yang kemudian pemeliharaan. Contoh lain adalah ketika ada pohon yang kemudian dia bisa merusak atau kemudian berbahaya, itu ini tugas warga untuk kemudian memelihara ngepras, mengurangi beban ranting dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang disinergikan. Tapi kalau pure di dalam, nanti itu adalah heritage, dan terutama nanti Balai Pelestari Cagar Budaya. Oke, lalu gimana sih Pak Taman Sari itu menyeimbangkan antara pelestarian sejarah dengan kebutuhan wisata modern? Jadi sinergitas tadi, kalau keraton kemudian terkait dengan itu kebutuhan masyarakat seperti ini kan, wisatawan terutama itu kan guidance kayak seperti asuransi, kemudian terkait dengan kecelakaan, fasilitasi kan, sehingga itu yang kemudian bisa disaringkan. Karena saat ini memang Taman Sari komplek itu kan belum pure bangunan, tapi masih sekali lagi mix dengan pemukiman, sehingga memang tugas kami kebetulan sebagai yang
dituakan di wilayah RW 8 sebagai ketua RW 8 juga, lalu wilayah-wilayah lain itu ya bersinergi terkait dengan itu, sehingga ada nanti misalnya layanan terkait kebencanaan, lalu ada papan itu kalau untuk tanda penunjuk untuk menghindarkan, kan kita ada soal gempa, ada soal lain-lain itu sebagai fasilitasi di Taman Sari, kami sebagai warga backup itu, sehingga jangan sampai ketika kita tidak berharap ya, misalnya ada musibah gempa bumi, kalau warga mungkin sudah biasa dan paham seluk-beluk jalan, tapi kalau wisatawan kan enggak, sehingga itu yang kemudian oleh kami itu kita sediakan untuk kawan untuk di mana kemudian lari, titik kumpul, itu contoh-contoh yang akan lakukan. Tapi kalau hal misalnya soal asuransi, soal tiketing, itu pengelola bangunan. Ada lagi misalnya soal toilet dan sebagainya, itu ya sinergitas dengan warga juga memberikan akses itu walaupun nanti berbayar ya, tapi kemudian soal kebersihan dan lain sebagainya itu ada penguatan di situ. Lalu ada nggak sih Pak tantangan terbesar dalam mengelola Taman Sari, mempertahankan daya tarik Taman Sari? Ya tentu saja ada. Kalau yang dulu karena saat itu belum, itu vandalisme biasanya kan anak-anak itu yang kemudian coret-coret itu. Tapi sekarang karena mungkin sinergitas tadi, keraton juga punya satuan pengaman Satpam, terus kemudian warga juga menguatkan sehingga untuk vandalisme berkurang. Lalu yang terakhir ini ya terkait sampah. Terkait dengan sampah kan kebetulan Kota Jogja bermasalah. Lalu kemudian ya ini karena misalnya masa-masa tertentu itu menjadi sesuatu yang membebani, karena kapasitas sampah juga diatur, cara pengelolaan sampah diatur, sehingga kita kan belum punya, dan memang nggak bisa karena nggak punya tempat pengelolaan sampah mandiri. Sehingga kemudian yang pertama tentu tidak semua wisatawan itu terdidik karakter dari masing-masing daerah kan, dia bisa membuang sampah, itu yang pertama. Yang kedua juga ketika nanti sampah dibuang di tempat sampah pun itu ya kemudian pembuangannya juga aksesnya kan kita sekarang kan Kota Jogja dibatasi. Nah sehingga terakhir terkait dengan sampah ini menjadi beban. Artinya kalau kemudian tidak bisa dikelola, lama-lama kan juga entah bau, entah apa, karena sampah kan juga macam-macam nih ya. Karena output dari wisatawan kan juga bisa jadi ada yang plastik, ada sisa makanan, ada yang lain-lain gitu, yang kemudian kedepannya ini menjadi permasalahan yang harus bisa diselesaikan. Kalau di Taman Sari itu tempat sampahnya itu udah ada jenis-jenis yang 3 warna itu belum ya Pak, yang bisa dipilah-pilah itu? Ya, kebetulan di wilayahku juga gitu. Artinya kita harapkan wisatawan dengan adanya tempat sampah yang sudah terpilah tadi, dia membuang sesuai dengan batas itu. Namun ya, ternyata itu kan juga nggak bisa yang kita harapkan. Sekali lagi kondisi masyarakat kita kan karakternya begitu, sehingga ya warga kemudian nanti ada yang memang yang mengelola sampah, bank sampah itu berusaha untuk ngopeni itu merawat itu sampah. Tentu saja memang sampah nanti seperti plastik itu atau botol bisa, tapi kalau yang lain memang itu tetap harusnya solusi jangka pendek, jangka panjangnya harus bisa diselesaikan. Lalu kalau bagaimana respons pengunjung terhadap spot-spot populer seperti Sumur Gumuling, lalu Umbul Binangun dan juga lorong-lorong bawah tanah? Nah, catatan kalau Sumur Gumuling oleh keraton sekarang sudah tidak ya. Di ini ya. Hanya itu kalau foto-foto lama kan sangat. Itu sejak kapan Pak kalau ditutupnya? Saat setelah COVID, sebelum COVID, setelah COVID sudah enggak sampai saat ini ya. Mungkin ada beberapa hal mungkin menjadi catatan oleh keraton, tapi yang jelas itu. Kemudian kalau seperti menarik ya tentu beberapa tempat karena memang dianggap oleh wisatawan itu bisa
di-share tentu lewat media sosial, sehingga ini yang mereka kita lihat. Kalau aku lewat yang akunku Kampung Wisata di Map itu biasanya muncul, lalu setelah itu di Instagram juga muncul, yang biasanya kan ngajak kolabor. Lalu selain asli itu bangunan keraton, itu juga mural-mural karya warga itu juga kadang-kadang mereka tertarik, karena memang penguatan kami saat wilayah itu beberapa tempat, khususnya kalau aku bicara di RW 8 itu memang kita backup dengan gang yang kemudian dilukis sejarah terkait dengan Taman Sari. Kalau yang lain kan ada itu di Siber itu juga yang update ya, ada kegiatan prajurit dan sebagainya. Tapi kalau yang sebelah utara itu ada motif batik dan lain-lain, ya kira-kira itu. Oke Pak, itu kan ditutup sama keraton, kira-kira Bapak tahu nggak sih itu kenapa keraton menutup atau tidak memperbolehkan? Iya. Untuk keraton kita belum tahu, tapi yang jelas jadi kadang-kala tata tertib, misalnya penggunaan lahan kan bangunan, misalnya untuk syuting, untuk kegiatan private, ya dan lain-lain kan ada aturan. Nah, mungkin kami pernah mendengar itu beberapa pengguna kadang-kala kan tidak mematuhi itu, sehingga dan lagi selain itu mungkin juga untuk perawatan bangunan. Jangan sampai, karena Taman Sari ini sejak tahun 17 ya dibangun, sehingga kekuatan bangunan itu sudah bahasanya sensitif untuk kalau misalnya turis massal yang kemudian menginjak menjadi beban itu kan cukup berbahaya, sehingga mungkin salah satu. Lalu ada nggak sih Pak rencana di masa depan untuk pengembangan atraksi baru seperti itu? Kalau pengembangan atraksi baru di sekitar Taman Sari ya bisanya nanti di satu area di Pasar Asam. Tapi kalau di Taman Sarinya sendiri dulu kami pernah mengembangkan dalam namanya Festival Taman Sari sejak tahun 2009. Di situ kita buat atraksi maupun mengundang kesenian dari luar untuk kita kenalkan dengan wisata. Ada reok, ada jadilan dan lain-lain, termasuk nanti tematik makanan, filosofi dan sebagainya. Namun seiring sejalan sekarang Taman Sari ramai, itu artinya kan malah kemudian bisa mengganggu nih. Kalau dulu sepi kan ngundang, dengan adanya atraksi ada wisatawan yang minat khusus datang. Tapi kalau sekarang kan angka kunjungan saja setiap hari kan sudah ratusan, bahkan nanti di long weekend atau kemudian libur panjang itu kan bisa ribuan. Itu ya yang kemudian malah bisa mengganggu akses parkir, akses masuk dan sebagainya, sehingga itu kita perhitungkan. Kalau ada panggung tidak masalah, cuma memang konsepnya kan Taman Sari itu kan wilayah yang utuh ya, yang nggak ada khusus panggung khusus kecuali di plaza itu. Lalu kemudian kalau misalnya terkait potensi yang non kesenian khusus batik dan sebagainya kan ada di galeri atau showroom itu. Selanjutnya untuk bagian fasilitas nih Pak. Nah, fasilitas di Taman Sari itu yang sudah tersedia apa aja Pak? Fasilitas kebetulan seperti yang kami ceritakan tadi, kalau kebetulan untuk mendukung wisatawan yang berkunjung, pertama tentu toilet atau WC itu banyak sebenarnya, dan warga bersih, karena kemudian impact-nya kan secara ekonomi karena berbayar ya. Itu ada toilet beberapa yang dengan ada yang sudah standar nasional, maksudnya standar nasional kan dipisah, putra putri, ada cermin, ada tisu, kemudian WC jongkok dan duduk itu kan ada. Lalu kemudian selain itu ada warung ya, terus kemudian kalau untuk jaringan komunikasi itu ada beberapa titik wifi yang ada spot-spot itu yang dibantu oleh pemerintah kota, provinsi maupun masyarakat komunitas. Kemudian selain itu ada CCTV yang dikelola oleh masyarakat, ada, karena itu kaitannya dengan keamanan kita ya, baik itu pas waktu siang buka maupun malam tutup itu ada. Kemudian rumah makan
di sekitarnya ada ini showroom, terutama Kasihan Taman Sari kan kaos lukis itu. Transformasi dari batik painting art kan sekarang jadi kaos lukis itu ada kan. Kemudian khusus batik, lalu yang lain ya akses transportasi karena itu wilayahnya kan sangat dekat dengan titik nol sehingga mungkin semua transportasi online pun pasti di sana itu, jadi enak tinggal apakah itu ojek, apakah itu Grab dan sebagainya itu ada. Jadi kalau misalnya dari parkir Ngabean bisa jalan kaki, dari parkir Ngabean bisa beca dan lain-lain. Itu kira-kira terkait dengan fasilitasi yang ada. Untuk pusat informasi ada nggak Pak? Untuk PSC-nya, ini bulan Taman Sari ada, lalu kemudian lewat pemandu wisata maupun warga itu kita anggap mereka juga PSC. Jadi tidak secara permainan ada kantor itu. Kecuali yang punya keraton ada, tapi kalau kamu bisa dari warganya ya Pak? Ya. Terus itu buat kondisi fasilitasnya tuh gimana Pak? Masih bagus atau memang ada beberapa yang udah perlu diganti? Ya karena seperti toilet, karena laku setiap saat tentu masyarakat juga merawat, memberi merawat toilet tadi supaya bersih, supaya nggak bau dan sebagainya. Karena itu juga kebutuhan pelayanan aja sampai kapok. Dan alhamdulillah dari pantauanku di akun kita di Kampung Wisata itu tidak ada yang mengeluhkan adanya gangguan terkait dengan harga makanan, terkait dengan parkir yang biasanya kan selalu kalau Jogja khususnya parkir kan kadang-kadang kan teriaknya kencang ya. Ini harga untuk Taman Sari nggak ada. Lalu makanan, harga makanan dan lain-lain alhamdulillah nggak ada. Ya, seperti itu. Berarti aman-aman aja ya Pak? Sampai saat ini tidak ada kecuali 1-2 barang yang ketinggalan malam. Itu yang aku sampling salah satu toilet, dan kemudian saya sampaikan kalau seperti apa mereka tunggu kalau seandainya ada pemiliknya yang datang kembali, itu biasanya mereka akan tunggu dan kembalikan. Jadi kalau di tempat toilet-toilet yang dikelola oleh warga tadi itu contoh. Terus buat dalam menjaga kenyamanan fasilitasnya itu apakah ada standar tertentunya Pak? Ada, karena kemudian secara kelembagaan Dinas Pariwisata Kota itu melakukan akreditasi yang kemudian dari akreditasi tadi kan variabelnya macam-macam, terkait dengan pelayanan, lalu keamanan dan lain-lain, termasuk makanan, kerjasama makanan dengan mana sehingga makanan terjamin kesehatannya dan lain-lain. Lalu termasuk juga yang pemandu, standar akreditasi pemandunya level berapa kan itu ada. Nah ini yang kemudian itu menjadi penjaminan mutu pelayanan kita. Nah sehingga harapannya kan selain impact-nya ekonomi berbasis pariwisata juga standar pelayanannya bisa memuaskan pelayanan kepada wisatawan gitu. Terus buat pengelolaan kios pedagang di daerah Taman Sari itu gimana Pak? Apakah ada kendala sebagainya gitu? Jadi ya alhamdulillah setiap komunitas di Taman Sari itu punya organisasi untuk masing-masing, kayak pedagang itu ada kelompoknya pagibanya, nanti pemandu juga dia, sehingga ketika ada permasalahan, ada temuan-temuan yang terkait dengan masing-masing komunitas itu bisa segera direspon. Misalnya paguyuban pedagang dia hari-hari tertentu juga nanti dengan seragam, pemandu juga sama, sehingga ini menjadi salah satu pelayanan, menjadi identitas kan, ini pedagang asli dan sebagainya. Lalu pemandunya juga misalnya hari tertentu warna ini dan sebagainya, yang terkait dengan pelayanan. Terus Pak, buat tantangan terbesarnya tuh buat mengelola fasilitas agar tetap rapi dan tertib itu apa Pak? Ya tentu saja dukungan semua pihak. Mengapa dukungan semua pihak? Karena semakin orang kan sekarang dengan kondisi ekonomi semacam ini, kemudian pariwisata kan menjadi peluang dan harapan. Nah, orang-orang seperti di Taman Sari dulu pedagang itu cuma 4. Sekarang kita bayangkan di satu mulai area
itu depan pintu masuk itu kan sekarang ada beca ada 2 komunitas lama dan baru itu juga banyak, lalu yang online itu banyak sekali. Nah ini yang kemudian semakin lama kan pengaturannya kan banyak orang yang terlibat, ini perlu kesepakatan, komitmen dan sebagainya. Itu yang tak lihat kendala kedepannya begitu, sehingga ini penting. Dulu kita sebagai contoh warga kan menjadi inisiator. Dulu jalan di depan Taman Sari itu kan 2 arah itu. Begitu nanti turun kan langsung ngunci, macet. Nah sekarang jadi 1 arah. Lalu kemudian parkir juga cuma di sebelah kanan. Walaupun kemudian saat dulu itu kepinginnya clear, tapi kita kan tahu parkir itu menjadi salah satu pemasukan warga, sehingga kita mencoba nego, bermusyawarah dan diperbolehkan. Nah ini yang sekali lagi ke depan permasalahannya tadi, semakin banyak orang akan semakin pengaturannya. Misalnya sok budaya, misalnya ada yang sekarang nih ya tadi soal ekonomi, ada investor buka sana, ada berapa kafe itu ya kan, sekarang sudah ada 2, kalau di luar taman lebih banyak lagi. Itu kan kadang-kadang mereka kan anggap salah satu pelayanan di kafe kan membuat hiburan musik. Nah musik yang kemudian mulai pagi sampai malam itu kan kemudian ganggu. Nah ini itu menjadi ancaman juga, sehingga sekali lagi semakin banyak orang butuh komitmen, butuh sinergitas dengan berbagai pihak gitu, sehingga nanti iklimnya bagus, terjaga, dan kemudian aspek-aspek yang lain itu bisa tetap sesuai standar di dunia pariwisata. Selanjutnya untuk aksesibilitasnya. Jadi gimana kemudahan akses menuju Taman Sari bagi wisatawan? Ya, baik. Jadi seperti yang tak sampaikan, Taman Sari ini kan kurang lebih hanya dari titik 0 Kota Jogja kan kurang lebih 1,5. Berikut juga Keraton Jogja itu hanya sekitar berapa ratus meter, sehingga kalau dikatakan akses untuk ke sana juga sangat mudah. Sekali lagi, berbagai moda transportasi juga bisa dilakukan, bahkan misalnya jalan kaki pun itu enak karena nggak terlalu jauh. Misalnya kalau misalnya dia pakai bus, parkirnya di parkir Ngapian atau depan BI itu juga masih bisa dilakukan. Lalu ada transportasi lagi, shelter Jalan Beteng yang melayani mulai dari parkir Ngapian, parkir BI untuk akses ke 4 destinasi di Jalan Beteng. Selain Taman Sari ya, ada keraton, ada museum kereta dan lain-lain. Ini yang terkait dengan elf yang sudah dimodifikasi. Lalu ada beca ya kan, dan lain-lain. Sehingga kalau untuk ini transportasi saya pikir nggak terlalu sulit untuk orang bisa mengakses ke Taman Sari. Hanya memang kadang-kala yang kita harapkan itu memang seperti beca, soal harga dan sebagainya, itu memang harus ada yang namanya juga tenaga manusia kan nggak ada standar gitu. Beda dengan ya shelter tadi, orang naik pulang pergi 10.000, tapi kalau beca kan bisa berbeda gitu ya, itu contoh. Ada andong, bahkan andong juga masuk, tapi kalau dari parkir nggak bisa diakses, ya bisanya dari Sobilan. Untuk selanjutnya, bagaimana kondisi parkir di sekitar kawasan Taman Sari, terutama pada saat ramai? Untuk parkir sekarang sekali lagi impact dari kegiatan wisata kan banyak orang undang sekarang, banyak komunitas parkir. Namun kalau pengaturan parkir kendaraan itu nggak masalah. Yang jadi masalah kan ketika kelebihan kendaraan yang parkir, ini yang jadi masalah. Sehingga kemarin selain di pintu masuk itu ada 3-4 komunitas, sekarang sudah muncul lagi di Sompilan itu untuk parkir roda 4, lalu di bekas Widya Mataram ke arah
ke arah barat dari Pasar Ngasem itu juga rumah parkir. Selain dulu ada BTKL itu juga sekarang yang memang lama untuk parkir. Nah, jadi harapannya tempat-tempat ini bisa kuat nanti menerima volume kendaraan wisatawan. Namun ya memang saat-saat liburan panjang itu memang tetap ada keterbatasan ini. Ya nanti aksesnya ada macet dan sebagainya, itu akibat dari parkir yang sudah nggak muat lagi. Itu kira-kira. Jadi kalau untuk parkir sekarang sudah beberapa komunitas yang ada beberapa itu. Taman Sari sendiri 34, keluar itu 14, nanti di Ringin itu 5, bahkan 7 atau 8 sudah untuk komunitas parkir, pengelolaan parkir. Oke Bapak, untuk selanjutnya masuk ke pertanyaan layanan pendukung. Apakah ada layanan pendukung apa saja yang sudah ada di Taman Sari, seperti mungkin kayak pos keamanan dan lain-lain, apakah sudah ada? Kebetulan pos keamanan secara khusus nggak ada, tapi sekali lagi peran masyarakat itu bisa maksimal. Kemudian pihak polisi sektor, polsek, keraton terutama itu juga selalu beberapa kali dalam sehari ketika Taman Sari Pusat dia melaksanakan patroli. Itu yang kemudian bisa menjelaskan. Memang hasilnya kelihatan. Kalau untuk jambret itu 0 kasus, nggak ada. Lalu kejahatan lain juga nggak ada. Kecuali justru malam nggak ada kaitannya dengan Taman Sari, itu ada beberapa kali kejadian remaja berkelahi. Tapi kalau yang lain nggak ada. Untuk CCTV itu kan juga termasuk keamanan ya Pak. Itu menurut Bapak sudah termasuk banyak, lengkap di titik-titik, apa mungkin perlu ditambahkan lagi? Kalau Taman Sari alhamdulillah sudah maksimal. Itu terbukti kemarin ketika ada kasus kejadian geledah atau di luar Jalan Benteng, tapi kemudian larinya masuk ke Taman Sari, itu hampir beberapa CCTV yang antar wilayah itu nangkap, misalnya masuk ke RT berapa, nanti keluarnya di RT berapa, sampai di mana itu 3-4 CCTV main, padahal beda titik, beda wilayah, beda kepemilikan, kan wilayahnya kan teritorialnya dari RT kan. Itu ternyata semuanya punya data itu. Nah, itu contoh. Jadi kalau CCTV sudah lumayan itu. Oke Pak, kalau untuk wifi tadi yang seperti Bapak sebutkan itu kan ada di beberapa titik, dan itu menurut Bapak juga mungkin akan ditambahkan untuk kedepannya atau udah cukup gitu? Udah cukup, saya pikir, karena wifi punya Pemkot itu ada beberapa titik. Lalu kemudian ya dengan catatan ya syarat ketentuan kalau untuk Pemkot. Lalu provinsi juga sama aja kan, sudah lebih dari cukup gitu. Apalagi bukan Taman Sari kan bukan blank spot ya. Hanya kalau pribadi punya anggota dan sebagainya kan otomatis dia tetap bisa menggunakan layanan online gitu. Itu wifi-nya untuk kecepatan internetnya itu udah kencang apa yang bagaimana Pak? Ya lumayan. Dan memang sebenarnya kalau wifi itu bukan ditujukan ke wisatawan khusus, tapi lebih kepada kegiatan warga, ekonomi warga, kelompok belajar anak-anak dan sebagainya. Itu akses itu. Oke Bapak, untuk selanjutnya untuk terkait carrying kapasitas atau manajemen di destinasi Taman Sari tersebut seperti apa? Ya, kalau seperti destinasi yang Taman Sari seperti yang kami sebutkan tadi, itu ke keraton, mulai dari tiketing, harga tiket, layanan apa dan sebagainya itu lebih kepada pihak keraton. Jadi kami itu hanya menyumbangkan nanti pemandu itu dari warga. Kemudian apakah seperti COVID itu kan modelnya kelompok per grup 10. Kalau saat ini ya tidak, artinya nanti kan cuma 1 orang pun pemandu dengan bahasa yang dikuasai pemandu masuk gitu. Nah itu contoh kira-kira yang dilakukan. Nanti kalau misalnya foto sesi, prewed, foto untuk akhir tahun dan sebagainya, itu kewenangannya sudah di keraton. Harganya berapa itu kan ada tarif-tarif. Lalu untuk jumlah pengunjung itu apakah ada batasan sendiri per hari atau bagaimana Pak?
Sementara pernah ada pembatasan saat COVID, tapi kalau saat ini karena Taman Sari ini kapasitasnya besar, itu tidak ada yang kita lihat. Keraton hanya nanti saat antri tiket itu yang agak antri. Tapi kalau nanti sudah masuk, sudah antar pemandu itu sudah saling connect. Jadi kalau misalnya ada titik tertentu, misalnya di tempat bekas dapur atau tempat tidurnya Sultan ketika di situ, itu nanti kan gantian ya. Itu saling pemandu, nanti saling tahu gitu ya. Tapi itu pernah sampai benar-benar budak gitu gak ya? Jumlah pengunjung sampai over banget. Bener-bener ramai banget gitu. Biasanya nanti di liburan Idul Fitri itu, tapi juga tetap, karena sekali lagi pemandu sudah punya standar sehingga standar operasional ya, sehingga kemudian tetap hal-hal seperti itu bisa diantisipasi. Tidak ada orang yang berinjak, tidak ada kemarahan karena dia nggak bisa ambil gambar gitu. Ya memang yang biasanya protes itu ketika ini yang private. Tapi memang karena kita sudah sampaikan bahwa Taman Sari itu bukan area yang kemudian sampean bayar 300.000, 500.000 bisa ngunci, nggak bisa. Itu ya berarti nggak ada kayak sistem reservasi buat sendiri. Ya nggak bisa, karena memang wisatawan kan lalu-lalang, nggak bisa kemudian dikunci. Dulu sering untuk syuting, tapi saat ini sudah tampaknya beda kebijakan. Hanya kalau untuk yang menutup itu ya kayaknya sebelum COVID sampai saat ini belum ada lagi yang pegangannya kan. Saya nggak tahu apakah standarnya kalau di-share di umum itu kayaknya nggak ada, tapi tampaknya saat ini jarang untuk aktivitas pengambilan gambar film. Jadi kalau misalnya yang dulu untuk syuting ataupun private itu tetap berlangsung itu pas tetap ada wisatawan ya Pak? Ya, biasanya kalau standar keraton itu membatasi waktu private-nya. Oh gitu. Di titik ini dia tapi kemudian nanti dibatasi nggak terlalu lama. Kalau enggak, itu sudah keraton bahwa ini sudah untuk umum gitu loh. Jadi nggak ada lagi akses yang kemudian ini sampai saat ini nggak ada. Lalu untuk jumlah pengunjung sendiri kira-kira kalau per hari itu berapa ya Pak? Ataupun nanti kalau di akhir weekend itu kira-kira berapa? Weekend itu angka ribuan, bisa 3.000 ya, bahkan bisa 5.000. Tapi kalau setiap hari juga aktivitasnya jalan kan, itu bisa tetap ratusan yang kita lihat ya. Itu kita lihat dari parkir itu. Parkir itu kan kalau harian saja ya tetap banyak gitu, 200-300 ada. Tapi kalau nanti liburan itu sudah motor sampai di lain ya, biasanya mobil malah nggak bisa masuk karena motornya juga lebih banyak. Ya Pak, itu untuk kemarin kan di Taman Sari kan juga ada satu arah aja ya Pak itu kunjungannya. Itu berarti untuk juga merupakan upaya untuk menghindari terjadi penumpukan massa. Betul. Jadi sejak dulu Taman Sari itu maksudnya dari situ. Yang itu sebenarnya malah kebalik. Tempat kita masuk itu sebenarnya kan keluar. Masuknya itu kan dari gapura yang nomor 2 di sebelah barat. Itu aslinya dulu begitu. Jadi masuk dari sana nanti keluar. Tapi sekarang kan untuk rute wisatawan kan diputarkan searah jarak jam ya. Iya, itu kurang lebih 1,5 jam kalau putar betul. Tapi kalau nanti ada yang nggak kuat kan dari sana itu bisa keluar. Untuk pengelolaan kebersihan Pak itu bagaimana Pak? Untuk pengelolaan kebersihan di Taman? Ya, kebersihan tetap tadi dibagi-bagikan. Kalau untuk bangunan di pemandian sebagainya itu kewenangan keraton dan keraton punya honorer di situ. Tapi kalau jalan-jalan sekitaran itu warga untuk membersihkan. Dari konsepnya gitu. Tadi kan Bapak sudah mention juga kan untuk tiap-tiap wisatawan kan pemahamannya beda untuk membuang sampah terkait sampah. Nah itu ada nggak sih Pak edukasi untuk wisatawan agar kayak aware terhadap sampah membuang sampah? Ya kalau papan-papan petunjuk ada. Cuma sekali lagi kan karakter soal wisatawan kan kita nggak tahu dari mana. Kalau yang sudah seperti terdidik dari kota itu mungkin dia buang sampah. Tapi kalau yang dari desa atau dari mana kan masih asal kan. Dan kemudian kita nggak ada aturan denda seperti Singapura.
merokok, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Kita kan di Jogja ini itu kan juga nggak ada yang ketentuan, ada ketentuannya tapi dalam pelaksanaannya kan nggak pernah gitu loh. Ya ada denda, sanksi, bahkan di Malaboro terkait rokok saja kan masih bentuknya kan himbauan ya, belum ke sanksi bayar dan sebagainya. Itu ya kalau kemudian di Taman Sari juga sama, sifatnya masih himbauan mulut, lalu kemudian ada papan-papan untuk mengingatkan. Lalu apa ada bagian yang paling rawan kotor dan bagaimana pengelolaan kebersihannya Pak? Mungkin di salah satu titik yang kayak apa ya, rawan kotor wisatawan? Ya, kebetulan ini yang belum diatur sinergitas pengelola heritage dengan perangkat kampung. Nah, biasanya nanti kalau dalam forum di kelurahan itu jadi akhirnya saling loh, ini kami belinya di ujung tempat aku, kan wilayah RW 08, tapi buang sampahnya setelah habisin entah bungkus itu dan sebagainya nanti di tengah-tengah, jadi yang kena kena sampahnya itu di Taman Sari sebelah tengah itu bisa kadang-kala muncul seperti itu. Jadi kalau di depan pada beli minuman begitu habis nanti pas di tengah-tengah buang. Lalu ada juga nanti bilang belinya di dalam, nanti buangnya malah di parkir motor itu, yang itu menjadi kawasan kita gitu loh, entah botol dan sebagainya, itu bisa terjadi semacam itu. Jadi terkait pengelolaan itu belum disentralkan di mana, karena memang kita nggak punya lahan. Untuk pertanyaan terakhir untuk penutup, apa pesan Bapak kepada wisatawan yang berkunjung agar membantu menjaga kelestarian situs Taman Sari? Ya, baik. Jadi kalau di Taman Sari seperti disampaikan itu saya sampai merusak, membuat mural, kadang-kadang kan dulu, alhamdulillah sekarang sudah penyakitnya sudah ada, itu setiap terutama pasangan mobil kan nulis nama, entah pakai spidol, vandalisme sekarang sudah tidak, tapi terkait dengan sampah sekali lagi membuang sampah di tempatnya dan sesuai dengan sampahnya, jenis sampahnya, sehingga ini memudahkan untuk warga bisa mengelola membuang sampah dari wisatawan semua. Jadi itu. Lalu yang terakhir, apa yang Bapak harapkan dari kerjasama antara pengelola, pemerintah, dan juga masyarakat untuk menjaga Taman Sari ke depannya? Ya. Jadi harapan kita sekali lagi bahwa tidak hanya peran rekreasi, tapi ada edukasi. Karena Taman Sari kan sebenarnya kan bagian dari pembangunan dari pendirian Kota Jogja, yang di situ ada nilai-nilai terkait dengan gambar, dengan mengapa ada pintu yang pendek dan sebagainya, itu sudah dijelaskan. Itu harapannya memang itu menjadi edukasi bagi wisatawan, merasakan sensasi orang Jogja Jawa Tengah seperti apa. Jadi itu. Ya, terima kasih Bapak untuk hari ini sudah meluangkan waktunya. Bapak sudah hadir di sini sebagai narasumber kami dan juga sudah memberikan penjelasan secara lengkap kepada kami. Jadi kita bisa tahu lebih dalam tentang Taman Sari itu tidak hanya menjadi destinasi wisata saja, tapi kita juga bisa tahu tentang bagaimana pengelolaan terkait tempat pariwisata dan juga manajemen destinasi dan juga jumlah pengunjungnya, seperti itu. Oke, jadi itu saja dari kami Bapak. Selebihnya kurang lebih mohon maaf dari saya apabila kami ada salah kata atau menyinggung Bapak, seperti itu. Terima kasih Bapak. Nanti kalau terkait dengan kita untuk pengurus Taman Sari ditulis sampai periode 2023 ya.